Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma'bad. Mari kita membahas tentang pengertian unsur, ciri-ciri, potensi, dan fungsi desa. Setelah sebelumnya kalian membahas tentang struktur keruangannya, pola keruangannya, tetapi marilah sekarang kita bahas tentang desanya dulu gitu. Pertama, jadi apa itu desa? Desa adalah wilayah yang memiliki sistem pemerintahan tersendiri. Ya. Sedangkan menurut Sutarji Kartohardikusumo mengemukakan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan tersendiri. Ya, seperti itu. Lalu berikutnya kita membahas tentang unsur-unsur desa. Desa ada 3 unsur. Ya, yang pertama ada wilayah, ada penduduk, ada tata kehidupan. Pertama wilayah. Wilayah adalah satu tempat yang digunakan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas, baik itu sosial, ekonomi, dan budaya. Unsur yang termasuk di dalam lingkup wilayah adalah tanah, lokasi, luas, dan batas geografis setempat. Yang kedua ada penduduk. Penduduk itu merupakan orang yang memang tinggal di daerah tersebut. Nah, penduduk biasanya sebagai tenaga kerja, perencana, dan pelaksana sekaligus yang memanfaatkan potensi yang ada di wilayah tersebut. Seperti contoh petani, peternak, dan sebagainya, kan memang dia kerja di situ sebagai itu dan memanfaatkan semua hal yang terdapat di situ gitu loh. Ya kan? Dan yang ketiga adalah tata kehidupan. Tata kehidupan merupakan pola pergaulan dan ikatan pergaulan yang contohnya seperti gotong royong, peduli satu sama dengan yang lainnya, dan yang lain sebagainya. Namun bagaimana ciri-ciri desa? Ciri-ciri desa ada kehidupan nanti menggunakan dari alam. Oke, sebelumnya kalian bisa lihat di halaman 24 sampai 26. Jadi pertama adalah kita membahas tentang masih mengandalkan dari alam. Jadi istilahnya masih fresh, pengolahnya masih sederhana banget, dan juga kena dari alam. Jadi produk yang dihasilkan dari desa ini yaitu tidak bertahan lama. Kalaupun bertahan lama biasanya tidak begitu banyak. Berikutnya ada lagi pertaniannya masih bergantung pada musim. Seperti contoh petani kalau lagi musim tani ya bertani, tapi kalau lagi nggak bertani ya nganggur di rumah nggak ngapa-ngapain. Mungkin punya kesibukan yang lain, tapi rata-rata petani emang kayak gitu kan. Yang ketiga, desa merupakan kesatuan sosial dan juga kesatuan kerja. Maksudnya dari kesatuan sosial dan juga kesatuan kerja, di desa itu secara sosial yaitu menyatu gitu loh, dan secara pekerjaan dia rata-rata memang sama, ya nggak banyak beragam gitu. Dan yang keempat, struktur perekonomiannya masih mengandalkan dari bidang agraris seperti ya bertani, berhuma, terus beternak, jadi tanam-tanam apa, kan? Yang kelima, hubungan antar masyarakatnya masih memegang erat kaitan kekeluargaan. Jadi, kalau kalian lihat di sedesa, biasanya antar masyarakatnya itu masih ada ikatan keluarga. Kayak contoh, ada rumah ditinggal sama mak, bapak, anak 2. Rumah sebelahnya bisa jadi rumah bibinya, rumah belakangnya bisa jadi rumah encingnya, rumah sebelahnya bisa jadi rumah neneknya dan sebagainya. Dan biasanya memang malah beberapa desa masih ada yang kayak satu gang itu keluarga dia semua gitu. Banyak ya. Di pelosok-pelosok Indonesia kayak gitu masih banyak banget. Lalu yang berikutnya, norma agama dan hukum adat masih sangat kuat.
dia istilahnya kayak mungkin kalau di perkotaan orang udah banyak yang jarang ngaji, orang udah banyak yang ikut kajian, pengajian dan sebagainya, tetapi di desa-desa justru pengajian itu ibaratnya kayak seperti budaya tersendiri gitu. Kalian bahkan kalau mungkin bisa jalan-jalan ya, yang saya tahu di daerah Rawamerta, di daerah Rawamerta itu hampir di setiap bahkan kayak RT gitu, hampir di setiap RT, RW, bahkan blok kampung aja itu ada majelis taklimnya. Bahkan di Rawamerta itu yang saya tahu memang salah satu kecamatan di Kerawang yang banyak banget pesantrennya, dan yang paling terkenal adalah Nihayatul Amal. Nah, itu pesantren paling terkenal di Kerawang dari Rawamerta tuh gitu. Nihayatul Amal. Oke, berikutnya ada potensi dan fungsi desa. Ya, dulu. Oke, ini saya sudah ada materi. Silakan nanti kalian bisa lihat di bagian ini. Nah, potensi desa. Potensi desa ini meliputi tanah, air, cahaya, iklim, cuaca, ternak, dan manusia. Tapi bisa diringkas jadi 3, yaitu unsur cuaca, flora fauna, tanah air, dan yang keempat adalah potensi non-fisik. Tapi secara dua tuh ada inilah ya, potensi fisik dan non-fisik. Fisik itu apa aja? Fisik itu ada iklim, cuaca, flora, dan fauna. Kalau di sini ternak sama iklim, cuaca, cahaya matahari. Nah, sedangkan potensi non ada juga potensi fisik seperti tanah dan air. Dan potensi non fisik itu merupakan manusia seperti lembaga sosial desa, aparatur desa, dan sebagainya. Silakan kalian bisa baca di halaman 25 sampai 26. Ya. Nah, fungsi desa menurut buku ini adalah daerah pendukung bagi kota yang mempunyai fungsi sebagai daerah penghasil bahan makanan pokok seperti padi, jagung, dan jenis bahan makanan lainnya. Oke, saya akan menceritakan sedikit ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah sekaligus menjadi cikal bakal kota Mekah. Nabi Ibrahim pernah berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuqnahu minas samarat rizqan lakum. Ya Allah, jadikanlah baldah negeri Mekah ini sebagai negeri yang aman dan mempunyai makanan dan minuman yang engkau berikan rezeki kepada mereka. Nah, kita tahu wilayah Mekah ini wilayah yang salah satu wilayah dengan kelembapan udara sangat tinggi. Oleh karena itu, tanaman nggak banyak tumbuh. Tetapi, ya kuasa Allah, di dekat Mekah ada daerah yang namanya Taif. Zaman Nabi itu masih kampung-kampung gitu. Taif itu merupakan daerah yang di situ kena banyak wilayah wadi-wadi atau daerah telaga-telaga air gitu. Makanya daerah Taif itu merupakan salah satu daerah penghasil tanaman dan juga sebagai bahan pokok. Bahan pokok ini disediakan dari Taif untuk Mekah. Bahkan sampai sekarang wilayah Taif merupakan salah satu wilayah penyokong kota Mekah dari segi pangan. Nah, makanya di sini juga fungsi desa sebagai fungsi makanan mentah untuk kota. Nah, seperti di contoh kota Taif tadi yang menjadi wilayah bahan mentah untuk pangan orang-orang di Mekah gitu. Sama kan ceritanya yang di buku. Terus juga kalau di sini desa sebagai hinterland. Hinterland itu maksudnya
hunter atau hunter itu kan nyari makan gitu kan. Jadi tempat di mana orang-orang desa itu mereka di desa ini menghasilkan makanan dan produksi dalam hal pangan pada orang kota. Makanya di sini disebutkan desa lebih banyak memproduksi daripada mengkonsumsi. Ya, karena jujur aja ya, kalian kalau misalkan keluar dikit ke area kayak Pulau Salam, Pasir Tanjung, di situ nggak punya jajanan. Tetapi mereka ahli dalam bikin makanan atau ahli dalam memproduksi sesuatu gitu. Makanya ya kalau kalian ke desa biasanya gitu kan, jarang jajan tapi kayak makanan-makanan itu orang desa tuh lebih cekatan dibanding orang kota gitu. Ya kan? Terus berikutnya sebagai penyuplai tenaga kerja untuk kota. Nah, rata-rata pekerja di kota merupakan dari desa. Nah, bukan cuma dari desa sekitaran kota aja, bahkan sampai dari daerah-daerah jauh gitu. Nah, terkadang mereka tak jauh berbeda dengan masyarakat perkotaan, bahkan tak jarang lebih kreatif atau lebih cekatan dalam bekerja. Ya, untuk bagaimana suplai tenaga kerja untuk kota, kalian bisa lihat di tabel halaman 27 ya. Situ ada bagaimana desa itu berperan dalam kota karena di desa itu lebih banyak yang produktif gitu dibanding dengan yang di kota. Oke, seperti ini aja pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian kalau ada kesempatan bisa cek-cek di YouTube-YouTube yang lain supaya kalian mendapatkan informasi yang lebih banyak dan lebih bermakna. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.